bukan cuma tampilan tapi pengalaman pengguna juga dipertimbangkan. Contohnya kayak gini, misalkan em, sedikit keterlambatan bisa membuat pengguna berpikir website kita lemot gitu. Mungkin nggak 50 milisecond, tapi misalkan uh, kalau loadingnya sekitar mungkin lebih dari 2 detik ya. Mungkin pengguna akan berpikir, ini websitenya kok lemot banget gitu. Jadi pengalaman atau perasaan pengguna juga penting ya di sini. Pengguna tidak baca dokumentasi, mereka langsung klik. Jadi ya seringnya pengguna itu emang nggak ngeskip dokumentasi, jadi mereka pengen langsung nyoba aja, langsung klik, langsung nyoba aplikasinya atau langsung nyari solusi dari masalah yang dia hadapi di website kita. Di mana website kita adalah tools yang menawarkan mereka solusi. Dan mereka nggak mau tahu bahwasanya misalkan sebelum ngeklik tombol ini itu harus ada step yang dilalui gitu. Jadi pastikan kalau pengguna nggak eligible untuk melakukan aksi tersebut harus ada tandanya gitu. Front end adalah jembatan antara logika dan pengalaman manusia. Ya karena di front end kita jangan cuma ngasih logika nggak cuma ngasih antar muka yang asal works, tapi juga harus memastikan usernya ketika menggunakan website kita itu nyaman. Peran front-end developer dalam UX. Perannya antara lain menerjemahkan desain ke pengalaman nyata. Jadi misalkan kalau bikin button gitu, pastikan user tuh tahu kalau itu button gitu ya. Misalkan dikasih tanda buttonnya kayak bersinar atau mungkin kayak agak kepencet gitu. Terus ketika diklik ada animasinya gitu, ada feedbacknya. Ini menerjemahkan desain ke pengalaman nyata. Dan ya nggak cuma menerjemahkan desain gitu aja gitu, tapi juga pengalaman pengguna juga harus dipertimbangkan intinya. Menangani state aplikasi, error, loading, dan lain-lain. Sama juga sih seperti yang aku ceritakan tadi. Jadi state ketika button di hover itu harus ada feedbacknya. Usahakan ada feedbacknya. Terus misalkan kalau user belum eligible untuk melakukan aksi tersebut juga harus ada feedbacknya. Misalkan buttonnya ke disable atau yang lainnya ya. Atau misalkan sesederhana errornya harus ada feedbacknya. Misalkan kalau bikin form, fieldnya ada rule-nya, itu harus ada feedbacknya. Kalau misalkan
inputan user nggak sesuai rule yang kita tetapkan. Jadi harus ada feedback errornya, kayak validasi ya, error validation itu harus ada jelas ya. Terus kalau misalkan user web kita lagi nge-get data, usahakan ada feedbacknya juga kayak loading ini ya. Jadi user tahu kalau data kita ini sedang proses gitu. Dan lain-lain. Misalkan apa lagi ya? Biasanya emang yang basic itu error sama loading ya. State-nya itu harus ada gitu ya. Pending gitu kan, pending fetch atau ngeload komponen dan sebagainya. Memastikan interaksi itu natural, bukan hanya berfungsi. Ya jadi kayak tadi mau ngeklik button harus ada feedbacknya ya. Ketika mau diklik, di hover, ketika diklik harus ada feedbacknya. Usahakan ada feedbacknya, bukan cuma berfungsi aja. Berfungsi diklik gitu ya. Kursor pointer, efek pointer yang tangan gitu nggak ada gitu ya. Emang sih bisa diklik berfungsi tapi interaksinya kurang gitu. Efek-efek kayak gitunya kurang. Jadi user itu bisa jadi agak bingung ya. Ini sebenarnya buttonnya bisa diklik atau enggak, atau misalkan ini sebenarnya page-nya lagi loading atau ngehang atau gimana. Nah, kayak gitu. Itulah pentingnya UX. Ada detail UX yang sering diabaikan. Ini contoh sederhananya ya. Misalkan feedback setelah klik, mungkin buttonnya ke dalam atau gimana gitu ya. Terus misalkan kalau langsung fetch data, apakah ada efek loadingnya atau enggak gitu ya. Nah ini nih, ketika submit form, apakah tombol submitnya di disable atau enggak gitu ya. Harusnya yang kayak gini ada gitu. Transisi yang halus, fade, slide, atau animasi kecil. Misalkan bikin pop-up notifikasi, apakah cuma muncul gitu aja atau misalkan ada efek fade atau slide-nya gitu ya. Itu bisa jadi detail UX yang akan sangat bagus kalau ada gitu ya. Fokus elemen setelah aksi sukses. Misalkan after modal submit. Misalkan setelah, atau misalkan gini, ketika ngeload page yang ada formnya, apakah si fokus elemennya langsung ke apakah ada fokus elemen yang langsung ke elemen atau field yang pertama atau enggak gitu ya. Itu juga bisa jadi detail UX yang bagus kalau ada gitu ya. Misalkan ngeload page login, itu kan idealnya ada fokus ke elemen tertentu atau lebih tepatnya ke misalkan field email gitu ya. Agar ketika ngeload, user bisa langsung ngetik credentialnya gitu.
handling edge case, empty states, jaringan lambat, error. Nah ini ya, ini juga celah UX yang harusnya kita sediakan atau implementasi. Misalkan empty state itu misalkan kita bikin list data, gimana kalau ternyata datanya itu sama sekali nggak ada gitu. Misalkan bikin blog, tapi ketika rilis blognya belum ada gitu ya. Atau misalkan blog individual gitu ya. Kayak kita bikin blog di Medium, ketika visitor ke homepage kita atau ngelihat list artikel kita, ternyata setelah kita register itu nggak langsung bikin blog. Jadi orang lihat blognya nggak ada. Nah, ketika kosong gini datanya, apakah kita mengimplementasi empty states ini? Apakah ada semisal feedback user ini belum punya artikel sama sekali gitu ya, atau misalkan user ini blognya masih kosong dan sebagainya. Terus ketika jaringan lambat, misalkan kalau jaringan user offline, apakah disediakan feedbacknya? Semisal kalau YouTube kan ada feedbacknya ya. Kalau offline itu ada feedbacknya. Misalkan jaringan kamu error gitu ya. Atau misalkan ketika errornya misalkan ada formnya sebenarnya di backend di set maksimal karakternya 200. Nah itu apakah di front end di handle gitu ya? Atau misalkan register tapi ternyata emailnya sudah terdaftar. Nah itu apakah ada feedback error validasinya atau enggak gitu ya? Atau misalkan ketika submit form tiba-tiba gitu ya, datanya berubah, ada orang lain, user lain yang mengubah datanya gitu ya, tiba-tiba. Apakah ada feedback error juga ke front end gitu ya? Nah itu kan edge case ya, atau kasus yang jarang ya, kasus-kasus yang mungkin terjadi tapi cukup lembut ya. Micro UX yang efektif. Misalkan gini ya, ini ada UX yang lebih baik. Misalkan skeleton loading itu lebih baik daripada spinner ya. Spinner yang bulat muter-muter doang. Skeleton loading itu kayak yang di aplikasi-aplikasi terkenal ya, suka ada ketika awal masuk ke page-nya ada bayangan cuma garis doang dan berbayang-bayang gitu ya, ada cahaya yang dari kiri ke kanan gitu ya, terus balik lagi. Nah itu skeleton loading. Terus inline error lebih baik daripada alert besar. Misalkan alert besar itu alert yang cuma satu gitu ya di form. Adapun inline error itu yang errornya yang ada di setiap fieldnya ya. Misalkan ini ada 3 field, ketiganya error, nah di bawahnya ada
langsung ada errornya gitu ya. Itu kan lebih jelas ya, karena error yang dimaksud udah ketunjuk ya. Jadi di misalkan field ini maksimal 200 karakter gitu ya misalkan. Atau misalkan di field kedua eh, angkanya nggak boleh lebih dari 100 gitu ya. Atau misalkan diskon gitu ya. Diskonnya nggak boleh lebih dari 100% gitu. Itu inline error, lebih baik daripada error besar yang umum gitu ya. Atau mungkin ada penjelasannya tapi nggak tahu nih sebenarnya field nama itu yang mana gitu. Apakah nama orangnya atau nama produknya, misalkan kalau ada nama orang dan nama produknya. Terus empty state juga kalau bisa jangan empty state doang. Yang cuma misalkan saat ini belum ada datanya. Nah, tapi yang mendidik gitu ya. Mendidik user untuk nambah datanya sekarang. Contohnya ini, belum ada data, coba tambah. Gitu. Bukan cuma belum ada data doang gitu. Tooltip dan placeholder yang membantu, bukan membingungkan. Ya, jadi kalau ada tooltip itu harus benar-benar membantu ya. Misalkan kita punya icon ini misalkan suatu icon gitu ya. Ketika di hover muncul tooltip. Nah, tooltip ini harus membantu ya. Misalkan misalkan tombol tambah data ketika di hover itu tambah data gitu ya misalkan. Atau penjelasan lengkapnya misalkan impor, tapi impor apa nih ketika di hover ada gitu ya. Misalkan selain nambah data satu-satu, kamu juga bisa mengimpor data gitu ya dalam jumlah sekaligus banyak gitu ya. Seperti itu. Terus ada placeholder. Misal dalam satu form form login ya misalkan bisa aja gitu ya. Misalkan ini buat field email, terus placeholder-nya harus yang membantu. Misalkan berupa kata-katanya tuh misalkan example@test.com gitu ya, kan jelas ya. Barangkali ada orang gaptek yang nggak tahu email itu yang mana atau lupa gitu ya. Terus dengan lihat ini, oh iya bener, yang ada @.com-nya gitu. Seperti itu kira-kira. Atau misalkan mungkin berupa hint gitu ya, placeholder-nya. Misalkan inputan waktu di dalam placeholder-nya bilang hint-nya harus setelah hari ini gitu ya. Kayak gitu misalkan. Nggak boleh nginput hari sebelumnya gitu. Studi kasus mini antara before dan after UX ya. Form tanpa feedback dan inline validation versus inline validation. Tentunya lebih baik inline validation ya. Kalau form tanpa feedback ya, jadi user ada error kan sulit ya ininya. Kalau tanpa feedback sulit untuk mengetahui apa yang salah gitu. Dan kalau ada feedback error pun kalau bisa inline validation gitu ya. Jadi fieldnya benar-benar ditunjuk. List kosong tanpa keterangan versus empty state dan call to action.
Ya tentunya, kayak misalkan yang, blog tadi, blognya belum ada, ya kalau bisa lebih baik ada empty state-nya gitu ya, atau bahkan call to action. Belum ada data misalkan, untuk tambah data silahkan klik, silahkan tambah gitu ya, terus ngasih link, ke page tambah data kayak gitu. Loading data dengan spinner versus skeleton UI, karena emang, dengan skeleton UI kelihatannya lebih baik gitu ya. Nah ini, checklist yang bisa kita praktekkan juga ya, ketika misalkan ketika bikin, form, ketika awal masuk kalau ada datanya, kalau atau misalkan kalau view data ya, apakah ketika loading ada feedbacknya, misalkan minimal, loading spinner gitu ya, atau tulisan loading atau gimana ya, atau nggak ada sama sekali gitu. Ya udah, blank aja gitu. Terus apakah error ditampilkan dengan konteks, misalkan yang form tadi, error validation, apakah, errornya itu ditunjuk atau misalkan ada keterangan field mana yang error gitu ya. Terus apakah aksi sukses, terasa beres, misalkan setelah submit data apakah ada feedback sukses atau enggak gitu ya. Ketika ngeklik, eee, misalkan button retry, apakah ada feedback, eee, atau copy ya, misalkan ada tombol ngopi, ngopi link, itu ada feedbacknya atau enggak. Kalau nggak ada kan bingung juga, usernya ini sebenarnya udah keklik atau belum gitu ya, bisa ragu-ragu. Apakah edge case ditangani secara ramah? Ya apakah, misalkan kita menangani error-error gitu ya, kemungkinan hal-hal yang menyebabkan error, terus apakah ada ngasih feedback ke user atau enggak gitu ya. Oke, aku akhiri aja. Eee ya selain UI, kita juga harus memperhatikan UX sebagai front end developer, eee, dan, ya bukan cuma urusan desainer, tapi kita sebagai front end developer harus harus bisa mengimplementasikan, UX-nya ya dengan baik. Sebagai front end developer kita penyampai rasa, ya karena, atau yang memahami rasa user ya. User kan pengennya, ada tandanya gitu ya, kalau melakukan aksi itu ada feedbacknya, "Oh ya benar ini sukses," gitu ya. Atau misalkan kalau ada kesalahan, salahnya ditunjukin. Dengan micro UX dan perhatian pada detail, kita bisa membuat pengalaman pengguna jauh lebih menyenangkan ya. Tentunya kalau UX-nya bagus, user juga, pasti akan senang ya, dan nggak kebingungan ya. Oke, aku akhiri, silakan kalau ada pertanyaan barangkali. Sip sip.
Hmm, kalau decision UX di company pakai Figma, kita sebagai front end developer nggak boleh terlalu melebar dari itu. Em, ya emang idealnya nggak ya emang bagusnya kalau udah ada desain dari desainer, udah ada Figmanya, kita ikut aja ke sana gitu ya. Kecuali kalau memang biasanya dituntut atau misalkan usernya misalnya terbuka untuk kita improve lagi gitu ya, improvisasi. Em, ya baiknya bisa implement yang ada aja di Figma gitu. Kalau misalkan tombolnya warna merah misalkan, terus eh, ada efek hovernya gitu ya, tapi hovernya nggak sesuai yang kita ekspektasikan. Misalkan hovernya kita biasa pakai yang warnanya lebih cerah, ini ternyata yang warnanya lebih gelap misalkan warnanya. Ya udah ikut aja yang di Figma itu gitu. Ya minimal kita implement yang ada di Figma gitu ya. Kalau misalkan kita punya saran mungkin UX yang lebih baik, mungkin bisa didiskusikan dengan desainer Figma-nya, dan bahkan mungkin sama PM atau usernya gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab Mas Hardiansyah. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Em, ya emang antrian submission kayaknya emang sangat padat ya. Eh, Kalau aku dulu belum pernah sih. Mungkin ini karena program di coding juga banyak gitu ya. Dan sebenarnya yang eh, masih banyak orang yang ikut kelas ini. Cuman di grup aku ini cuma eh, banyak yang tumbang. Banyak yang tumbang ya kayaknya. Tapi kayaknya di luar masih banyak yang ikut ya. Makanya saranku program-program kayak gini dimaksimalkan gitu ya. Eh, karena aku yakin di luar sana masih banyak orang yang mau belajar kelas ini ya dengan gratis. Ini kan gratis ya. Aku kalau yang gratis-gratis apa ya? Ya pasti aku sendiri biasanya ada komitmen gitu ya. Ini udah gratis, jadi harus di benar-benar gitu ya. Karena gak boleh disia-siakan. Barangkali ada orang yang sebenarnya mau ikut tapi nggak bisa. Kalau sebelumnya itu di medium, di intermediate itu ada yang peserta yang nggak ngeridim, terus akhirnya di itu otomatis hangus, tapi digantikan slotnya sama yang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak teman-teman kayak gini udah ngerjain setengah jalan, tiba-tiba keluar atau misalkan bingung eh, bingung tujuannya gitu ya, mau kemana, ya harusnya dari awal gitu ya, kalian itu motivasinya belajarin itu mau apa gitu, masuk daftar beasiswa ini mau apa gitu, harus udah ada gitu ya harusnya.
Dan ini kalau setengah jalan gini biasanya emang belum ada sih, kasus ditarik gitu ya, ininya aksesnya terus dikasih ke orang lain. Jadi, sia-sia gitu ya, sebenarnya sia-sia. Ada yang bisa ini, open cam, silahkan. Kita, foto bareng dulu. Iya Mas, mmm, usahakan juga ini ya, eee, ngisi absen ya. Aku jadi bingung nih, yang absen cuma si Mas Lius aja, sebenarnya aku nggak expect sih kalau yang udah lulus ya untuk absen, yang lagi proses aja, masih proses ngerjain kelas gitu ya, eee, coba diusahakan absen gitu ya, biar yang lain itu tahu, eee, masih ada yang belajar gitu ya. Ini kalau, semuanya kompak nggak ngisi absen aku bingung sih mau gimana. Aku juga nggak ada siswa bayaran ya istilahnya buat ngisi absen. Oke kita ini dulu, ya udah ini aja Mas, apa, sebisanya aja. Kita foto, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir, menyempatkan hadir dan jangan lupa di pekan depan juga hadir juga ya. Dan semangat kerjain, eee, kelasnya dan emang kalau bisa, cepet-cepet dikelarin sih, biar kemungkinan di hari-hari akhir makin banyak membludak yang submit ya. Kalau aku biasanya ini sih emang, sengaja dari jauh-jauh hari udah diselesaiin gitu ya, biar, eee, banyak waktu backup. Oke, aku akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye.